Bukan, kan dicabut Pak Bapak cabut lagi. Marilah merendahkan diri di hadapan tahta Allah yang kudus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Suaranya. Yang membimbing ibadah pada hari Minggu ketiga Prapaskah ini dari Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-11. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Demikian nats pembimbing, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai-Mu juga. Doa hari ini, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Anda. Jemaat Tuhan, mari berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan, Allah yang menentukan perjalanan sejarah ke dalam tangan pengasihan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami datang berserah, sebab di dalam penyerahan diri kami mau menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Lewat persekutuan ibadah di minggu ketiga Prapaskah ini, umat-Mu datang beribadah kepadamu ya Tuhan, baik kami yang ada di gedung gereja ini, jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, diberkatilah semua orang yang mengasihi Tuhan lewat persekutuan ibadah minggu ini. Di dalam ibadah ini, kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Roh Kudus Tuhan menuntun kami supaya kebenaran firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan, dan di dalam kebenaran firman-Mu kami mampu melakukan kehendak-Mu ya Tuhan sebagai kesaksian dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Ezra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Dengan judul Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pihenas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Juga berangkat ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan
dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ikut-ikut aja. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Shalom. Sekitar tahun 60-an sebelum era komputer dan era digital itu ada, seorang juru ketik, karena pada waktu itu segala sesuatu dalam bentuk cetakan atau tulisan itu biasanya disalin lewat ketikan, kan gitu. Kalau Bapak Ibu yang hidup di tahun 70, 80, itu pasti mengenal yang namanya mesin ketik, gitu ya. Kalau zaman dulu paling keren tuh namanya mesin ketik Brother. Kalau mesin jahit namanya Singer. Kalau yang agak-agak beres namanya Geiger, gitu ya. Jadi artinya pada tahun 60-an itu ada seorang juru ketik di Texas. Dia melakukan kesalahan ketika dia mengetik, dan memang dia berusaha supaya kesalahannya itu bisa diperbaiki. Dia pergi ke garasi dan dia temukan di sana ada cat putih. Kemudian dia juga menemukan pengencer cat yang namanya thinner itu, dia campur. Dan itu yang dia pakai untuk memperbaiki atau menghapus tulisan yang salah. Sehingga apa yang dilakukan ini ketika dia perkenalkan kepada rekan-rekannya yang lain, mereka sangat menyukai penemuan dari sang juru ketik yang salah ketik ini, dan kemudian bisa memperbaiki kesalahan itu ketika dia menemukan alat penghapus. Kemudian kesalahan yang ia buat ini ternyata membawa berkat. Memang kadang-kadang kita bingung, kok bisa dari sebuah kesalahan kemudian bisa memperbaiki kesalahan itu, dan ternyata kesalahan ini bisa menjadi berkat bagi dia. Karena tak lama setelah dia menemukan alat penghapus ini, kemudian perusahaan 3M waktu itu yang ada di Amerika membeli produk yang dia buat tadi dari campuran cat dan thinner itu seharga $3 juta pada waktu itu. Nah, dari kisah ini kita mengenal bahwa penemuan yang terjadi akibat dari sebuah kesalahan, lahirlah produk yang namanya Tipp-Ex. Pakai Tipp-Ex gitu ya, ada yang cair itu kotaknya atau bungkus plastiknya itu biasanya warna merah, ada yang putih, kemudian berkembang sekarang ada macam-macam gitu ya.
Tapi sejak zaman digital kan sudah tidak ada lagi orang pakai mesin ketik, gitu ya. Semua sudah pakai Pentium i5 atau i3, ya. Jadi kalau lagi pakai mesin ketik Pentium berapa? Pentium 0 namanya. Ya, gitu. Sudah nggak ada lagi yang pakai itu. Nah, dari cerita ini sebenarnya kita dapat mengambil hikmah bahwa dari sebuah kesalahan yang dibuat, ternyata dari kesalahan kita bisa melihat bahwa orang mampu mengambil ide-ide atau kreasi yang baik dari sebuah kesalahan. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang kita jalani, pastilah kita semua pernah melakukan kesalahan. Bahkan dalam mencoba sesuatu, pasti juga ada banyak kesalahan sebelum kita menemukan cara-cara untuk memperbaikinya. Kan begitu, kalau ibu-ibu di rumah itu biasanya yang lagi demen bikin kue begitu ya. Kan kalau sudah campur semua telur, tepung, apalagi maizena, campur macam-macam semua begitu ya. Sudah sesuai dengan resepnya. Tapi ketika masuk di oven, apa yang terjadi? Pas ditarik dari oven, sudah matang. Ternyata kuenya bantat. Mereka bilang ada sih kuenya, cuma kalau lempar anjing pasti anjingnya mati, gitu ya. Tapi kan bukan berarti bahwa ibu-ibu itu berhenti mencoba untuk bikin kue. Dia akan cari caranya supaya kesalahan yang dibuat itu bisa diperbaiki. Jadi artinya kesalahan itu memang harus diperbaiki. Dan orang yang berusaha untuk memperbaiki kesalahan adalah mereka yang justru menemukan banyak hal yang baik dari upaya untuk memperbaiki kesalahan itu. Makanya ada sebuah buku itu judulnya Jangan Takut untuk Gagal, gitu ya. Ya, begitu. Jadi jangan takut untuk gagal, ya. Karena dari kegagalan itulah kita belajar banyak hal untuk memperbaiki apa yang salah. Nah, firman Tuhan yang kita baca dari kitab Esra pasal 7, atau secara khusus kitab Esra ini sebenarnya kisahnya adalah umat yang kembali dari pembuangan dan berusaha memperbaiki kesalahan atau kegagalan, ya. Oh iya. Ya. Umat yang kembali dari pembuangan tahu bahwa mereka ada di pembuangan karena sebuah kesalahan. Begitu. Jadi ketika mereka ada di pembuangan selama kurang lebih 70 tahun, umat itu sadar bahwa ada yang salah dari kehidupan mereka. Ada yang tidak benar dari yang sudah mereka lakukan pada masa yang lampau. Karena itulah ketika umat ada di pembuangan sampai dengan mereka kembali dari pembuangan, maka kesalahan itu harus diperbaiki. Supaya mereka jangan mengulang lagi kesalahan yang pernah ada. Apa yang dilakukan oleh Esra, kalau dapat dikatakan Esra ini adalah seorang ahli kitab.
seorang yang mempelajari dan memahami tentang Taurat Tuhan. Ketika umat kembali dari pembuangan, kesalahan umat ketika mereka jatuh dalam pembuangan itu sebenarnya adalah ketika umat tidak lagi memakai Taurat dan ketetapan Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan. Kan kita bisa baca dalam kehidupan kita pun sekarang ini, jikalau hidup kita sudah tidak lagi selaras dengan firman Tuhan, sudah tidak lagi selaras dengan kehendak Tuhan, maka pasti ada banyak kekacauan yang terjadi pada hidup kita. Begitu sebenarnya. Orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sama dengan orang yang menimbun kesalahan dalam hidupnya. Kan kalau kesalahan itu semakin banyak, maka jalan kehidupan kita itu pasti akan berantakan, akan kacau. Karena jalan Tuhan tidak kita ikuti. Umat Israel pun begitu. Ketika pada zaman mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, mereka dikacaukan oleh kesalahannya dan dibawa ke pembuangan. Nah, di pembuangan itulah sebenarnya mereka belajar memperbaiki kesalahan. Bahkan ketika mereka kembali dari pembuangan untuk memenuhi janji Allah, umat yang kembali dari pembuangan itu harus juga menyadari untuk tidak membuat kesalahan yang sama. Di bawah pimpinan Ezra ini pulang dari Babel sebagai rombongan kedua setelah Zerubabel bin Shealtiel. Ia adalah seorang ahli kitab yang mahir dalam Taurat Musa. Jadi artinya Ezra ini memahami tentang Taurat dan pengajaran-pengajarannya diperlukan supaya umat dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ezra sebagai upaya supaya orang-orang dapat memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, upaya Ezra ini untuk mencegah pengaruh dari penduduk sekitar Israel dan Yerusalem yang banyak menyembah berhala. Kan kalau orang sudah tahu apa yang menjadi kesalahannya, maka upaya untuk memperbaiki kesalahan itu adalah cara yang terbaik supaya hidupnya tidak lagi berjalan di dalam kesalahan-kesalahan itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Ezra, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan setelah umat tiba di Yerusalem, ketika mereka pulang dari Babel, Ezra memiliki tekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi artinya Ezra mau katakan, kembalilah kepada Taurat Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Kan kita sudah sering nyanyikan itu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Kan begitu. Kalau kita nyanyikan misalnya Kidung Jemaat 356 atau kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 115, itu kan salah satu bagian dari syair itu dikatakan, firman-Mu Tuhan penolong
hidupku. Begitu kan? Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Jadi kalau hidup kita itu sudah enggak beres, sudah enggak benar, maka firman Tuhan itulah yang sanggup menjadi tip X tadi. Kan begitu. Saya enggak tahu dari kehidupan Bapak Ibu, sudah berapa banyak kesalahan kita yang kita tip X. Sudah? Atau kesalahan kita tulis dengan tinta emas lagi, ya. Sudah salah, tulis pula dengan tinta emas. Ya. Kalau yang salah itu kan sebenarnya bagi kita orang yang dewasa, yang sadar, kita sudah tahu yang mana yang salah dan mana yang benar. Orang sudah bisa memisahkan antara yang salah dan yang benar. Tidak susah. Cuma kadang-kadang ya dalam kehidupan kita, seringkali orang lebih mencintai apa yang salah daripada apa yang benar. Kan begitu. Sehingga tidak saja kehidupan kita, bahkan kehidupan bermasyarakat pun begitu. Sehingga orang sering memplesetkan lagu Maju Tak Gentar. Itu kan jadi maju tak gentar membela yang bayar katanya. Ya. Kan jadi rusak semua tatanan kehidupan. Kalau orang tidak kembali kepada firman Tuhan, tidak kembali kepada kehendak Tuhan, maka tatanan itu semakin lama akan semakin rusak. Kan bisa dibayangkan, kalau segala sesuatu itu semakin rusak dan tidak diperbaiki, apa jadinya? Dengan kehidupan kita pun begitu. Kalau orang melihat ada yang tidak benar, ada yang tidak beres dari hidupnya, ini ya salah, ini melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita tidak memperbaikinya, ya suatu saat hidup kita akan roboh. Segala sesuatu itu akan menjadi berantakan, kacau balau. Seandainya umat Israel menyadari lebih awal tentang kesalahan mereka dan memperbaikinya, kan tidak perlu mereka pergi ke pembuangan selama 70 tahun. Tetapi ternyata umat memilih untuk tidak memperbaiki kesalahannya. Kan akhirnya mereka pergi ke pembuangan 70 tahun. Ya bagus juga. Kalau tadi bikin kesalahan, dihukum, kemudian sadar. Karena banyak juga orang yang sudah dihukum yang nggak sadar-sadar. Saya pernah kunjungan waktu tugas di Padang, ada pelayanan ke penjara, namanya penjaranya itu penjara di Muaro namanya. Ketika kita ke sana, selalu kita tanyakan, karena pengurusnya itu orang GPIB juga yang masuk penjara karena kasus apa begitu ya, penistaan agama menurut mereka. Dia jadi pengurus di penjara itu, dan saya tanya kepada dia, Pak, dari warga binaan yang ada di sini, ketika mereka ada, orang Kristen khususnya, mereka masuk ke penjara ini, kemudian setelah mereka keluar dari penjara, apakah mereka nggak datang lagi ke sini, Pak? Dia bilang, Pak Pendeta, dari 10 orang yang keluar dari penjara ini, 9 orang selalu pulang ke sini. Saya bilang, kenapa begitu? Dia bilang, mungkin mereka suka kali di sini. Jadi artinya, dalam kehidupan manusia pun, memang orang kalau sudah berkubang dengan kesalahan, berkubang dengan apa yang salah, bisa-bisa yang salah itu dia anggap sebagai sesuatu yang benar. Kan begitu, dalam apa begitu?
Dalam propaganda yang ada saat ini kan orang memakai yang namanya politik identitas, gitu ya. Kan mengubah citra seseorang. Orang sering katakan kalau yang salah itu terus diberitakan sebagai sesuatu yang benar, maka dia pasti akan menjadi benar. Kan pengaruh media ini luar biasa. Orang mewartakan, menyampaikan sesuatu yang enggak benar dan disampaikan terus-menerus sebagai propaganda bahwa itu benar. Akhirnya lama-lama orang bilang, ya sudah itulah yang benar. Memang sulit dalam kehidupan kita. Pengaruh banyak hal seringkali menyesatkan hidup kita. Kan begitu. Kan kadang-kadang orang nggak tahu bahwa jalannya ini sudah salah. Jalannya ini nggak benar. Dan sering saya katakan bahwa memang kalau kita sudah salah jalan, malas muternya. Orang katakan ya terus aja, mau sampai di jurang kayak mau sampai di mana, pokoknya terus aja. Kenapa? Karena kalau mau putar balik itu lama, capek, gitu ya. Banyak orang yang tidak mau memutar balik. Orang mau berjalan terus-menerus dalam kesalahannya dan tidak mau berbalik. Padahal berbalik itu sendiri sebenarnya memiliki arti pertobatan. Begitu. Dalam Alkitab itu bertobat itu berbalik. Kan kalau kita menghayati minggu-minggu Prapaskah ini, inilah waktunya bagi kita untuk berbalik. Memang ada yang berbalik jalannya mungkin pendek, ada yang jalannya panjang. Tetapi selalu tidak atau selalu tersedia waktu bagi kehidupan kita ketika kita berbalik. Kan begitu. Karena kalau berbalik itu sudah mati yang nggak ada gunanya, begitu ya. Yang ada gunanya itu kalau mati itu ya kambing, gitu ya. Kan begitu. Ada anak kambing tanya sama bapaknya, "Pak, kenapa sih manusia itu punya nama? Sedangkan kami ini namanya kambing sampai kapanpun namanya kambing, nggak ganti-ganti." Gitu ya. Bapaknya bilang, "Bersyukurlah nak, karena kita ini memang ketika hidup namanya satu kambing. Manusia itu namanya macam-macam. Tapi ketika kita mati, maka kita jadi punya banyak nama. Ada sate kambing, ada gulai kambing, ada tongseng kambing, begitu ya. Dan ketika kita mati, kita berguna. Kalau manusia itu dia sudah mati, maka dia tidak berguna. Kadang-kadang ada tongseng bebek, tongseng apa begitu ya, tongseng A, tongseng B begitu ya. Jadi artinya dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia, selama kita hidup, buatlah hidup kita ini berguna. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan, maka pakailah waktu kehidupan itu dengan baik. Kan begitu. Kalau di nyanyian sih keren-keren tulisannya, gitu ya. Nyanyi di kamar mandi, di ruang teras, di mana begitu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Tetapi tidak memakai kesempatan itu dengan baik. Kalau Tuhan masih memberikan kita waktu kehidupan, pakailah waktu kehidupan ini dengan baik. Yang utama ketika kita mau memakai waktu kehidupan ini dengan baik adalah kita menghayati dan melakukan firman Tuhan.
Kan itu yang paling utama. Karena orang yang berpegang kepada firman Tuhan menurut Mazmur pasal 1 itu, merenungkan Taurat itu atau firman Tuhan itu kapan waktunya? Siang dan malam, gitu ya. Makanya GPIB itu punya Sabda Bina Umat pagi dan malam. Mereka bilang, Pak Pendeta, pagi kami sudah berangkat kerja, pulang sudah mengantuk. Terus kapan baca SBU-nya? Ya kalau sempat. Sama dengan firman Tuhan. Kita kok membaca firman Tuhan kalau sempat. Kita beribadah kalau sempat. Tapi kalau sudah lagi susah, kita berdoa tidak amin-amin. Terus apa yang Tuhan jawab? Ya, saya mau tolong kamu kalau sempat. Kita kan suka begitu dengan Tuhan. Kita mau hidup suka-suka, tetapi pinginnya Tuhan itu mau melakukan kehendak kita sesuai dengan mau kita. Kan tidak adil seperti itu. Orang kok dengan Tuhan bilangnya kalau sempat, tapi kalau minta Tuhan mengabulkan doanya, kalau perlu waktu itu langsung Tuhan jawab. Kan nggak adil namanya. Kalau kita meminta kepada Tuhan, ukurlah pantas nggak kita minta itu sama Tuhan. Kan aneh-aneh aja kadang-kadang doa-doa kita itu ya begitu. Apalagi zaman masih pakai pengucapan syukur, makanan segala macam binatang ada di sana begitu ya. Terus Pak Pendeta tolong didoakan. Udahlah Pak Pendeta doakan begitu ya. Terus yang darah tinggi, asam urat, jantung, kolesterol menghadap meja, terus ambil setinggi gunung Galunggung ya. Terus tanya, Pak, kan lagi sakit. Dibilang nggak apa-apa, yang penting sudah didoakan. Memangnya doa makan itu bisa mengurangi kolesterol? Enggak. Tetap aja kolesterolnya melekat di situ. Makanya kalau yang doa makan itu jangan cuma berdoa untuk makanan, berdoa supaya kita itu makan dengan hikmat Tuhan. Makan dengan hikmat Tuhan itu apa? Ya seperti doa Bapa kami. Berikanlah makanan secukupnya. Jadi jangan makannya terlalu banyak. Karena orang yang makan terlalu banyak, ya jadi berdosa kita sama tubuh kita. Walaupun sudah didoakan, memangnya doa itu bisa membersihkan lemak dari B2, gitu ya? Kan nggak bisa. Yang bisa membersihkan atau menghalangi itu adalah hikmat Tuhan yang mengajar kita supaya kita mencukupkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau dokter bilang sudah jangan makan, ya jangan dimakan, nggak usah paksa, begitu ya. Tapi Pak Pendeta kan lidah saya ini nggak bisa ditahan. Saya bilang sudah lidahnya dikasih pakai masker aja sekalian, gitu ya. Lalu rakus, gitu ya. Jadi artinya dalam kehidupan yang kita jalani, ketika orang hidup dekat dengan Tuhan, maka hikmat Tuhan itu selalu ada pada dirinya. Kan begitu. Makanya ada orang yang terus membaca Alkitab. Kan di PKB itu ada yang namanya program baca Alkitab. Saya tanya, sudah tamat belum? Jangankan tamat, Pak Pendeta. Kejadian aja nggak tamat-tamat, gitu ya. Kan susah jadinya kita. Jangan kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen ini dan itu. Tuhan bilang, pengennya saja kamu nggak bikin.
Kok kamu pinginnya begini dan begitu? Jadi kalau kita pengen supaya Tuhan bikin yang begini untuk hidup kita, kita ukur diri saya, sudah nggak kita buat apa yang Tuhan pengen dari kita? Kalau itu yang sudah terjadi, ya kan orang akan tenang dalam hidupnya karena dia tahu yang dia minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus saja ketika dia mau menyerahkan dirinya, dia katakan, aduh Tuhan, kalau cawan ini saja bisa berlalu daripadaku, janganlah. Tapi Yesus katakan, enggak begitu rupanya. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmulah yang jadi. Pengakuan seperti ini penting untuk membawa kesadaran bahwa yang kita lakukan, yang kita minta, yang kita inginkan, semuanya harus sesuai dengan rencana Tuhan. Kan demikian yang harus terjadi. Kita tidak meminta kepada Tuhan segala hal yang justru mustahil bagi kita. Tidak mungkin kalau saya berdoa, Tuhan saya ini kurang ganteng, tolong tambahkan kegantengan saya. Tuhan bilang ambil aja sisir, baru sisir, itu obat ganteng gitu ya. Kan enggak begitu ceritanya. Justru orang bersyukur ya, terima kasih Tuhan, walaupun saya tidak ganteng tapi saya kan kaya. Walaupun saya begini tapi tetap ada berkat dalam kehidupanku, walaupun saya begini tetap Tuhan memberkati hidupku. Itu artinya apa? Artinya kita bersyukur. Kan orang katakan kalau orang bersyukur itu adalah mereka yang berbahagia. Menjalani kehidupan itu dengan sukacita. Walaupun orang katakan, ya ini sebenarnya kurang Tuhan, ini kurang. Tapi kalau aku bersyukur, aku mampu mengelola yang kurang ini menjadi berkat bagi hidup. Kan begitu, dalam segala hal. Karena toh kalau kita katakan manusia itu apakah tidak pernah kurang? Ya manusia itu semua rasa kurang, biar dia sudah punya banyak hal tetap aja masih ada yang kurang. Untuk meminimalisir rasa kurang-kurangnya itu bagusnya kalau kita bersyukur. Syukur Tuhan, aku sudah punya ini, saya memiliki keluarga, saya punya anak, saya punya orang tua, saya bisa bersekolah, saya bisa kuliah, saya bisa bekerja, sekalipun sakit, tapi sakit saya ini masih mampu aku atasi, masih ada dokter yang bersedia merawat, masih ada orang-orang yang mendampingi saya. Kalau bersyukur begitu kan kita jadi berkat bagi orang lain. Jangan sudah sakit kerjanya marah melulu. Nanti yang jaga bilang, ini cepat lewat aja deh, gitu ya. Ya, kalau namanya kita sakit kan orang yang walaupun dia bersyukur ya Tuhan masih berikan kita waktu kehidupan walaupun saya lagi lemah tubuh begini. Biarlah saya bersyukur ada orang yang masih mendampingi saya, mengurus saya, memperhatikan saya, mendoakan saya. Kan biarpun sakit, hati kita tenang, cepat sembuh. Karena banyak orang yang sakit itu karena tidak bersyukur. Bukan bersyukur karena sakit, bukan. Bersyukur karena walaupun sakit, masih ada yang perhatikan saya, masih ada yang mengurus saya. Dengan begitu kan, apa yang negatif itu bisa kita keluarkan dari hidup kita. Karena yang bikin sakit kita itu kan hal-hal yang negatif dari pikiran dan hati kita. Orang katakan bagaimana Pak Pendeta supaya yang negatif itu keluar? Penuhi saja diri dan hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau kita rasa, aduh ini kayaknya banyak hal yang sudah gak beres dari diri saya. Bagaimana cara ngusirnya? Nggak usah panggil dukun yang apa begitu ya, tulis-tulis apa begitu di iklan itu.
menyembuhkan berbagai penyakit, meralat doa lagi begitu ya. Macam-macam gak usah. Datang aja berdoa sama Tuhan, baca firman-Nya. Karena dengan demikian apa yang tak beres itu akan keluar dari diri dan hidup kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ezra. Dia mau memperbaiki keadaan kehidupan umat dengan membawa umat fokus pada firman Tuhan. Karena dengan mereka fokus kepada firman Tuhan, Ezra percaya bahwa kehidupan negara, kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, kehidupan jemaat otomatis akan berjalan dengan baik. Dan kita pun sebagai orang percaya, kalau kita memelihara, membaca, melakukan firman Tuhan, percayalah Tuhan yang menuntun dan menjamin hidup kita untuk menerima sukacita dan damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih anugerah pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Sehingga pada hari ini, dengan perkenaan dan kasih Tuhan, kami dapat bersekutu, kami dapat mengangkat pujian, kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami sebagai orang percaya,
supaya kami tetap berpegang kepada perintah dan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Karena itulah yang menjamin kehidupan kami. Setiap orang, setiap keluarga yang hidup berdasarkan ketetapan dan perintah Tuhan, sebagaimana firman Tuhan menjamin kehidupan, apapun yang dilakukan pasti berhasil. Berkat-berkat Tuhan tambahkan atas kehidupan, sehingga kehidupan orang-orang percaya yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, jaminan penyertaan dan kasih Tuhan, itulah yang berlaku di sepanjang kehidupan. Bahkan kehidupan anak-anak, cucu-cucu, segala keturunannya diberkati oleh Tuhan karena mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memperbaiki kehidupan kami, terutama ketika kami diberi kesempatan untuk menghayati firman Tuhan dalam kehidupan. Kami mampu memberikan waktu kami, supaya oleh firman-Mu kami beroleh kekuatan tuntunan, bahkan kami mampu membersihkan segala yang jahat, segala kesalahan dan dosa-dosa kami ketika kami menghayati firman-Mu. Karena dengan membaca firman Tuhan, Roh Kudus bersemayam dalam diri dan hidup kami, serta menuntun setiap jalan kehidupan, agar dalam kesaksian yang boleh kami nyatakan, kehadiran kami dapat membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu yang beribadah pada hari Minggu ini. Kami yang beribadah di gedung gereja ini. Jemaat-jemaat yang beribadah di rumah melalui aplikasi Zoom. Kami percaya semua kami yang beribadah diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan. Karena dalam ibadah ini kami menyatakan cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan lewat peribadahan pada hari Minggu ini. Tuhan juga yang memberkati setiap kehidupan yang kami jalani. Berkati kami sebagai pribadi, berkati kami sebagai keluarga, berkati anak-anak cucu kami, berkati kami sebagai orang tua. Tuhan juga yang menambahkan berkat untuk usaha dan pekerjaan kami, terlebih dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dalam perkenaan dan kasih Tuhan, ketika kami meminta Tuhan menuntun jalan kehidupan, kami pun menyadari bahwa hidup dekat dengan Tuhan, hidup mengandalkan firman Tuhan yang menjamin kehidupan, itulah yang kami pakai di sepanjang anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan, supaya kami dapat terus menjadi saksi-saksi yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam syafaat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mereka yang sakit, mereka yang memohon pertolongan Tuhan dalam pemulihan, dalam pengobatan, dalam proses kesembuhan. Tuhan jamah berkati, sembuhkan dan pulihkan Pendeta Vega Sarasak, Bapak Jimmy Ponto, Ibu Erna Ponto, Bapak Arnold Sianipar, Bapak Hans Tondawani, Ibu Sri Megawati, Bapak Adar Sihite, Ibu Betsheba Dimu Hau Piris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Ibu Emilia De Vos. Demikian orang-orang yang kami kasihi,
orang tua, sanak saudara, anak-anak cucu kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa jamahan kuasa Tuhan Yesus Kristus itulah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan jemaat yang sakit, demikian juga orang-orang yang kami kasihi yang saat ini terbaring dalam kelemahan tubuh. Kami juga mau berdoa, doa bagi jemaat dalam minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga Adar Sihite, keluarga Agustinus Ramatuan, keluarga Bambang Harsono, keluarga Andre Sahusilawane, keluarga Arnold Sianipar, keluarga Ferry Tunliu. Kami percaya keluarga-keluarga jemaat-Mu dalam kehidupan yang mereka jalani, kasih setia Tuhan yang beserta dengan keluarga-keluarga yang boleh kami doakan pada hari ini. Kami juga mau berdoa bagi pelayanan, kesaksian, persekutuan jemaat-Mu GPIB Harapan Indah Bekasi. Tuhan berkati majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, pegawai kantor, semua yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa bagi proses penyusunan program kerja dan anggaran jemaat tahun 2021-2022. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja melalui kelompok kerja, melalui majelis jemaat, agar kami dapat merumuskan program kerja dan anggaran yang menjadi arah pelayanan selama setahun ke depan. Kami juga mau berdoa bagi seluruh yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, baik majelis bertugas, organis, pemandu lagu, operator sound, tim multimedia, keamanan, bahkan Satgas COVID-19. Kami percaya dalam satu kesatuan pelayanan, Tuhan memberkati masing-masing kami dalam pelayanan hari ini. Kami juga mau berdoa bagi pelayanan Pelkat, khususnya pelayanan anak, persekutuan taruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum bapa, persekutuan kaum perempuan, dan persekutuan kaum lanjut usia. Dalam seluruh pelayanannya Tuhan berkati pengurus, berkati seluruh anggota Pelkat, agar dalam membangun persekutuan ini selalu ada kasih Tuhan yang beserta dalam setiap kegiatan-kegiatan pelayanan kategorial. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan, baik mereka yang mencari pekerjaan, pergumulan di tengah keluarga, rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati, agar dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, mereka yang dalam pergumulan, ketika mencari hikmat Tuhan, mereka beroleh tuntunan untuk menyelesaikan pergumulan dalam hidupnya. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan, dalam perkuliahan. Tuhan yang menolong dan memberkati anak-anak kami, agar mereka boleh berhasil dalam pendidikan. Demikian juga anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan yang boleh mengatur agar pasangan hidup bagi anak-anak kami yang seiman, boleh mereka dinyatakan oleh Tuhan lewat seluruh pergaulan, lewat kebersamaan mereka dalam mencari dan menentukan pasangan hidup. Kami juga berdoa bagi Pak, Ibu-ibu janda, Bapak duda, anak yatim piatu, biarlah Tuhan yang beserta, agar dalam naungan tangan kasih Tuhan, baik melalui jemaat, baik melalui keluarga yang masih ada, mereka boleh menerima kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dalam kehidupan. Kami juga mau berdoa bagi rencana renovasi Pastori Blok AB nomor 4.
rencana yang akan dibuat untuk renovasi pastori ini, biarlah Tuhan berkati baik majelis jemaat, panitia yang akan dibentuk, demikian juga usaha-usaha agar renovasi pastor ini dapat berjalan dengan baik. Biarlah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang menggerakkan semua orang agar rencana pembangunan pastori dapat berjalan dengan baik, bahkan rencana-rencana pelayanan ke depan kami serahkan dalam tangan pengasihan dan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin yang ada di Kota Bekasi, aparat TNI Polri, dalam menjalankan tugas-tugas negara. Kasih Tuhan yang beserta, sehingga oleh perkenan dan kasih Tuhan mereka dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan kami juga mau berdoa bagi upaya pemerintah untuk vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Biarlah kami percaya upaya ini dapat menekan angka atau laju pertumbuhan COVID-19. Dan kami percaya lewat upaya usaha pemerintah yang Tuhan berkati, rencana menjalani seluruh vaksinasi baik yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Biarlah kami berserah kepada Tuhan agar seluruh masyarakat memperoleh vaksin yang dapat menjaga kesehatan, bahkan menjauhkan dari wabah COVID-19. Kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan, untuk keselamatan bangsa dan negara kami, seluruh masyarakat, bahkan seisi dunia ini, dalam tangan pengasihan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan dasar firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah yang senantiasa menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau beri. Engkau selalu setia dalam menjaga kami dan tak pernah meninggalkan kami. Syukur kami kepada Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini.
Ibadah hari Minggu ini tanggal 14 Maret 2021 pukul 9 dilayani oleh Pendeta Risto Ephraim Andaki. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik, kantoria, petugas multimedia yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di surga, Nansera Sukmana Singarimbun, adik dari Ibu Jusiana Singarimbun, Sektor 5, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 di Depok dalam usia 48 tahun. Dimakamkan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di TPU Kalimulya 3 Depok. Majelis dan segenap warga Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN atas sumbangan wallpaper serta pemasangannya untuk ruang kerja pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, keluarga Nyoman Sarasak, Jemaat Sektor 3, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Risto Ephraim Andaki, serta seluruh presbiter dan tim doa atas dukungan doa kepada keluarga sampai dalam kondisi pulih dan beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Katekisasi kelas reguler. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa pelajaran katekisasi untuk kelas reguler tahun 2021 akan dimulai pada bulan April tahun 2021. Pertemuan atau belajar dilakukan secara luring di gereja. Kami mengundang para orang tua dan calon katekisan untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 18 di gereja. Agenda pertemuan pengarahan PHMJ. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Ibadah Jumat Agung atau Perjamuan Kudus. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah Jumat Agung atau Perjamuan Kudus di gereja tanggal 2 April akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pukul 7 dan pukul 10. Pelaksanaan ibadah mengikuti standar protokol kesehatan yang berlaku. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah di gereja dapat mendaftarkan diri melalui Korsek, Wakorsek masing-masing. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja, dapat mengikutinya dari rumah secara live melalui aplikasi Zoom pukul 10 pagi. Anggur, roti, atau hosti, serta amplop syukur akan diantar oleh Majelis 210 ke rumah jemaat. Ibadah hari Minggu Paskah. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah hari Minggu Paskah di gereja tanggal 4 April 2021 akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pukul 4 dan pukul 9. Pelaksanaan ibadah mengikuti standar protokol kesehatan yang berlaku. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah ini di gereja, dapat daftarkan diri melalui Korsek, Wakorsek masing-masing. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja, dapat mengikutinya dari rumah secara live
melalui aplikasi Zoom pukul 4 pagi. Konsumsi Paskah. Dalam rangka ibadah Paskah pada tanggal 4 April 2021 pukul 4, konsumsi setelah ibadah diserahkan kepada Korsek Wakorsek 1 sampai dengan 6. Adapun konsumsinya yang perlu dipersiapkan adalah roti, arem-arem, telur, bubur kacang hijau, teh, kopi, dan susu. Dipersiapkan untuk 100 orang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Korsek Wakorsek yang akan membantu untuk menyiapkannya. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan berjalan ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah selesai ibadah ini, jemaat diminta untuk segera pulang, tidak diperkenankan untuk berkerumun, berkumpul, dan berfoto, apalagi sampai melepas masker. Patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Terima dan laksanakanlah amanat pengutusan. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Hadirkanlah energi sukacita dalam setiap perjumpaan dengan sesama. Katakan apa yang kamu dengar dari firman Tuhan dan lakukan apa yang kamu katakan dengan takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, bersaudara. Tuhan Yesus memberkati.